Teman-teman, kembali lagi di Ray Ruben Rio 84 Channel ya. Kali ini Ray Ruben Rio 84 Channel akan membagikan pengalaman pribadi, pengalaman misteri ya, hal gaib lah. Dimana gue dulu pernah ya yang namanya mengalami ya, melihat lah sosok gaib. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe selalu ya Ray Ruben Rio 84 Channel, dan bunyikan loncengnya agar selalu jadi yang pertama untuk mendapatkan yang terbaru dari Ray Ruben Rio 84 Channel. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Langsung aja ya. Gue akan menceritakan pengalaman misteri gue. Oke, cerita ini waktu gue SMP ya dulu ya. Waktu itu di kampung gue ada pertunjukan dangdut ya. Ada yang hajatan terus dia nanggap dangdut. Nah waktu itu gue bertiga sama bokap gue terus sama temen bokap gue ya, Boy namanya. Dia itu salah satu mantri dulu di daerah gue. Kebetulan yang punya hajat itu adalah di desa tetangga ya, di desa tetangga. Nah waktu itu maklum lah, di kampung zaman dulu kan kalau udah malam jarang banget ya, bahkan gak ada lah yang namanya angkot gitu. Angkot itu cuman adanya di siang hari. Jadi ya mau gak mau kita semua bertiga itu jalan kaki bertiga ya. Memang sih ganjil gitu ya, kata orang-orang juga kalau jalan itu ke situ jangan pernah ganjil. Nah waktu itu kita berjalan dan gue tahu sih kalau kita itu bakal ngelewati yang namanya ya rumah itu. Rumah itu memang kosong dengan relief Bali ya, banyak patung-patung di situ. Kebetulan rumah itu juga berada di dekat jurang ya. Di bawahnya itu ada kali, di atasnya hutan. Pokoknya nggak banget deh kalau harus jalan kaki dulu ya sendiri gitu. Kayaknya sekarang juga masih gue kalau jalan kaki ke situ nggak mau deh. Nah waktu berangkatnya sih kita melewatin rumah itu biasa aja ya, nggak ada kejadian apa-apa gitu. Kita bertiga ngobrol gitu ya, kayaknya nggak ada keanehan lah, biasa aja ya. Walaupun sih dalam hati gue sempet tengok-tengok kiri kanan ya, tapi jujur waktu berangkat itu nggak ada apa-apa gitu kan, nggak melihat apa-apa. Nah lain hal ceritanya dengan ketika kita pulang. Waktu itu kalau nggak salah pulang kita jam 12 lewat ya, bertiga. Kayaknya sudah mulai horor kalau udah jam 12 lewat gitu. Dan perasaan gue juga udah lain waktu itu, walaupun masih SMP gitu ya, tapi perasaan udah lain. Kayaknya pingin melewati bangunan itu lain gitu ya. Oke waktu itu kita berjalan bertiga kayaknya biasa ya, tapi tiba-tiba ketika gue melewati rumah itu, nah pas gerbangnya itu gue melihat sosok hitam dengan matanya yang merah seperti maung hitam lah pokoknya gitu. Pertama sih dia duduk di depan itu, duduk di samping ya, maksudnya di samping jalan. Tiba-tiba ketika gue mau lewat sama bertiga itu, tiba-tiba dia itu jalan gitu kan di depan gue. Memang sih bokap gue sama temennya itu lagi ngobrol gitu ya. Gue sih nggak banyak kata di situ, nggak banyak kata ya, karena perasaan takut aja gitu kan. Nggak berani negor, nggak berani apapun. Gue melihat aja gitu kan, tapi dia nggak ganggu gitu, cuman melihat aja ke arah gue gitu kan. Ketika dia melintas itu dari kayaknya dari bawah jurang itu kan, dia melintas mau kayaknya mau ke atas gitu. Sumpah gue takut banget waktu itu.
pokoknya merinding banget lah. Tapi gue nggak apa ya, nggak berani gitu bilang apa-apa. Gue jalan terus gitu kan, karena apa ya, orang tua gue juga sama temannya itu lagi ngobrol gitu sambil jalan. Gue nggak berani nanya ya. Nah ketika kita sampai pulang di rumah, nah gue memberanikan diri untuk bilang gitu kan. Gue tanya begini sama bokap sama temennya, Pak, tadi waktu kita lewat di rumah Bali itu, rumah Bali ya maksudnya, soalnya kan reliefnya banyak patung-patung kayak Bali gitulah. Gue tanya kayak gitu kan, lihat ini enggak seperti mau bermata merah gitu kan di depan kita gitu. Dia lewat gitu di depan kita. Gue juga tanya sama temennya, sama boy itu kan, Pak Mantri itu. Enggak, kita nggak lihat apa-apa. Masa sih, kata gue gitu kan. Ada, masa gua doang yang lihat kan, aneh gitu kan. Masa bener, katanya. Nggak lihat. Iya, nggak lihat. Bapak nggak lihat, katanya. Pak Mantri juga nggak lihat, katanya. Waduh, gue sih beranggapan apa itu halusinasi gue ya, karena rasa takut gue ketika melewati rumah Bali itu gitu kan. Ya sudahlah, kata gue kan, mungkin itu penglihatan gue aja gitu kan. Nah cerita itu udah sampai situ, nggak ada lanjutannya ya, gue diamin aja gitu kan. Nah mungkin cerita ini bersambungnya ketika beberapa tahun ke depan setelah kejadian itu. Gue punya temen yang namanya Karjo ya gitu. Waktu dia main ke rumah gue, dia cerita horor juga gitu. Dan nggak tahu kenapa pengalaman yang dia ceritakan itu di rumah Bali itu, langsung dong gue nyimak banget itu cerita dia kan. Gue pengen tahu apa yang dia lihat itu. Lalu dia menceritakan kejadian pengalaman misteri dia di depan rumah Bali itu. Gue penasaran dong. Dia kata dia melihat sesuatu. Gue juga jadi penasaran dong. Apa sih yang lihat-lihat itu? Ketika dia menceritakan, gue langsung nanya aja. Gue nggak sabaran kan orangnya gitu kan. Gue langsung nanya, "Hey Jo, emang makhluk apa yang lu lihat di depan rumah itu?" Lu tau nggak jawabannya? Dia bilang, "Gue ngelihat maung hitam," katanya, "matanya merah." "Yang bener lu?" "Iya sumpah," kata dia gitu kan. "Sumpah," katanya. Ya udah, waktu itu gue berkesimpulan bahwa apa yang gue lihat sama yang Karjo lihat itu sama gitu. Berarti kan apa yang gue lihat itu apa ya, bener-bener penunggu situ kalau menurut gue ya. Itu mungkin ya, kita kan sebagai apa ya, manusia itu kan harus ada yang namanya kehidupan gaib ya. Mungkin itu pengalaman gue pertama ngelihat hal seperti itu, karena sama yang dialami Karjo juga seperti itu. Ini kan bukan kebetulan, karena apa yang dilihat Karjo juga sama seperti apa yang gue lihat waktu gue SMP gitu. Sementara ketika Karjo itu bercerita, dia itu kan gue udah SMA gitu, tetapi penunggunya masih itu juga gitu, belum berubah. Oh my god, kata gue kan gitu. Gue bilang, yang bener lu Jo. Iya, berarti pengalaman lu itu sama waktu gue SMP. Gue SMP juga pernah ngeliat makhluk itu di situ. Yang benar, katanya. Iya, berarti ya teman-teman semua bagaimana lah bisa menyimpulkan bahwa cerita gue itu sama ya, bisa sama kayak gitu ya. Kok aneh gitu kan. Gue juga bingung. Makanya semenjak itu kalau dulu malam-malam gue ke situ selalu agak merinding disco gitulah. Soalnya pengalaman gue sama Karjo itu melihat sosok yang sama gitu kan. Dan kejadian itu tetap ada gitu ketika gue SMP sampai gue SMA ya, tetap ada gitu. Pokoknya memang gue ya apa, memang udah percaya sih gue juga kalau seandainya emang kehidupan kayak gitu emang ada ya gitu. Yang nggak kasat mata juga ada gitu kan. Mungkin dia ingin memperlihatkan diri sama gue dan Karjo gitu kan. Jadi ya pengalamannya
sama lah melihat makhluk itu ya gitu. Ya seperti itu, pokoknya pengalaman apa ya paling menakutkan dalam diri gue waktu itu ya. Ya mungkin nggak tahu sih sekarang bangunannya kayaknya udah terbengkalai banget ya. Kalau dulu waktu itu sebenarnya masih bagus ya, masih suka ada yang mendiami, tapi sekarang udah lebih angker lagi kayaknya, soalnya udah terbengkalai banget, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang menghuni lah, kayaknya udah roboh juga atau gimana. Tapi yang gua lihat sih relief Balinya itu, patung-patungnya sih masih ada di situ gitu kan, gitu. Yang bikin serem itu sebenarnya patung-patungnya itu kalau menurut gue gitu kan, ditambah kan deket hutan, di bawahnya kan jurang kali ya. Pokoknya serem banget ya kalau ke situ sendirian gitu. Beda tapi kalau sekarang kan pakai motor gitu kan, nggak, jadi nggak terlalu takut. Nah, kalau zaman dulu memang jalan kaki ya gitu. Ke teman-teman, itulah pengalaman gaib gue ya, pengalaman misteri gue yang pernah gue alami real ya gitu. Pokoknya itu yang pertama dalam hidup gue gitu kan. Mungkin teman-teman punya apa sih pengalaman misteri tersendiri gitu ya. Beda dengan cerita-cerita yang lain, melihatnya juga apa nggak tahu ya gitu. Oke, makasih teman-teman, kali ini cukup sekian dulu dari Ray Ruben ya. Nanti tunggu aja konten-konten berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe selalu ya. Teman-teman yang lain yang belum subscribe, subscribe-nya ya gitu. Ditunggu ya. Jangan lupa juga untuk follow, like ya. Kalau ada manfaatnya share juga nggak apa-apa gitu ya. Gitu. Terus tonton aja Ray Ruben Rio 84 channel teman-teman ya. Makasih gitu ya. Sampai berjumpa kembali di video-video Ray Ruben Rio 84 channel yang lainnya ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton ya.